Pada zaman dahulu ada seorang putri yang amat cantik. Sayangnya dia sering mengucapkan kata-kata buruk. Walau raja dan ratu kerap menegurnya, sang putri tetap tak berubah. Jika ada kejadian yang tidak menyenangkan hatinya, dengan mudahnya dia berkata buruk. Lebih baik jadi orang buta daripada harus memandangi wajahmu yang cemberut terus, kata sang putri kepada dayang istana. Mendengar ucapan putrinya, ratu jadi khawatir. Bagaimana jika kau benar-benar buta nanti? Tanya ratu dengan cemas. Tapi putri tak peduli. Dari hari ke hari, putri semakin sering berkata buruk. Pada suatu hari datanglah raja muda dari negeri seberang. Dia hendak melamar putri untuk dijadikan permaisurinya. Tentu saja putri senang, apalagi raja muda itu juga tampan. Sang raja mengiyakan untuk menerima sang pangeran muda. Pesta pernikahan akan dilaksanakan bulan depan. Putri ingin tampil cantik pada hari pernikahannya. Untuk itu dia rajin merawat diri. Tiap hari dia mandi di danau kecil di belakang istana. Air mandinya dicampur dengan aneka bunga. Dengan dibantu dayang-dayangnya, putri bisa mandi 3 kali dalam sehari. Suatu sore seperti biasa putri mulai mandi. Tiba-tiba ada seekor burung melintas dengan cepat di atas kepalanya. Karena terkejut, putri berteriak sambil ketakutan. Tak disangka burung itu malah mematuk hidungnya. Putri tak sempat menghindar, darah pun berceceran dari hidungnya. Aduh hidungku, teriak putri sambil memegang hidungnya yang berdarah. Putri menangis dan kembali ke kamarnya. Putri terseduh-seduh. Dia merasa kecewa karena tak bisa menjaga kecantikannya. Mana mau raja muda itu menikahi wanita berhidung buruk begini, isaknya. Ratu tersenyum mendengar ucapan putri. Jangan khawatir, jika sang raja muda memang mencintaimu, luka kecil ini pasti tak jadi masalah, kata ratu. Luka kecil? Ini bukan luka kecil, Bu. Luka ini pasti membekas dan berwarna hitam, teriak putri dengan penuh amarah. Setelah terdiam sejenak, tiba-tiba putri berkata, barangkali lebih enak menjadi ular. Kulitnya tebal dan bersisik. Luka sedikit pasti tak akan kelihatan. Sebelum ratu sempat menjawab, tiba-tiba langit bergemuruh. Ratu dan putri ketakutan. Mereka saling berpelukan. Anakku, apa yang terjadi padamu? Teriak ratu panik. Ternyata putri berubah menjadi ular besar dengan kulit kasar dan bersisik.
persis seperti yang diharapkan oleh putri. Ratu menangis. Dia menyesali perkataan putrinya yang diucapkan secara sembrono. "Anakku, bukankah sudah berulang kali ibu mengingatkanmu agar menjaga ucapanmu?" Isaknya sedih. Ular itu tak bisa menjawab. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mendesis. Namun sang ular menitikkan air mata, tanda bahwa dia amat menyesal. Raja yang mengetahui kejadian ini juga tak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya putri yang telah menjadi ular itu tinggal di halaman belakang istana. Dia lebih senang tinggal di alam bebas. Sekarang semua orang memanggilnya Putri Ular. Kelingking adalah seorang pemuda yang tubuhnya seukuran jari kelingking orang dewasa. Meski demikian, dia seorang anak yang pemberani. Dia tak takut pada apapun. Bahkan dia berani pada Nenek Gergasi. Nenek Gergasi adalah raksasa pemakan manusia yang menyerang negerinya. Saat semua orang sudah mengungsi, kelingking malah bertahan sendirian. Meski bertubuh mungil, kelingking adalah pemuda yang cerdas dan pemberani. Bum, 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 bum. Terdengar suara langkah Nenek Gergasi. Terdengar jelas oleh kelingking yang bersembunyi di antara ranting pohon. Kelingking mengintip dan melihat sosok Nenek Gergasi yang besar dan menyeramkan. Kenapa sepi sekali? Kemana semua manusia? Aku lapar, teriak Nenek Gergasi. Berulang kali dia berteriak-teriak, tetapi tak ada yang muncul. Dia pun mulai marah. Tiba-tiba terdengarlah sebuah suara. Hahaha, hahaha. Kau terlambat. Semua manusia di negeri ini sudah aku makan. Sekarang giliranmu tiba. Ku dengar dagingmu amat lezat. Nenek Gergasi memandang sekitarnya dengan toleh ke kanan, toleh ke kiri, tetapi tak ada siapapun. Nenek Gergasi jadi ketakutan dan lari sekencang-kencangnya. "Hei, jangan lari, aku mau memakanmu," teriak suara itu lagi. Ampun, ampun, jangan makan aku." Nenek Gergasi terus berlari sambil ketakutan mendengar suara yang sangat aneh. Kemudian Nenek Gergasi pergi. Kelingking keluar dari tempat persembunyiannya. Rupanya dialah yang menakut-nakuti Nenek Gergasi. Semua penduduk negeri dipanggilnya kembali.
Mereka semua lega karena nenek Gergasi sudah pergi. Raja berterima kasih pada Kelingking. Beliau lalu mengajak Kelingking dan ibunya untuk tinggal di istana. Kelingking pun diangkat sebagai panglima perang. Suatu hari, Kelingking terlihat gelisah. "Aku ingin menikah, putri raja, Bu. Aku amat sangat mencintainya," ucap Kelingking. "Benarkah? Jika begitu, ibu akan menemanimu bicara pada raja," kata ibunya. Ditemani ibunya, Kelingking menghadap raja dan menyampaikan keinginannya. Raja pun marah dan mengusir Kelingking dari istana. "Tetapi, tunggu ayah, aku mau menikah dengannya. Bukankah dia yang sudah menyelamatkan negeri kita?" cegah putri raja. Akhirnya dengan berat hati, raja pun mengizinkan Kelingking menikahi putrinya. Setelah menikah, Kelingking dan putri tinggal di istana mereka sendiri. Namun ada yang aneh pada diri Kelingking. Tiap malam dia selalu pergi keluar istana dan baru pulang menjelang pagi. Karena saking penasarannya, putri pun mengikutinya. Ternyata Kelingking pergi ke sebuah telaga dan mandi di sana. Putri lega, ternyata suaminya hanya mandi. Meski demikian, dia merasa heran mengapa suaminya harus mandi di telaga tiap malam. Suatu malam, putri yang sedang tidur mendengar pintu kamarnya terbuka. Saat membuka mata, betapa terkejutnya putri melihat seorang pria gagah perkasa ada di kamarnya. Putri nyaris berteriak, tetapi dia melihat wajah pria itu persis dengan wajah Kelingking. "Suamiku?" tanyanya dengan ragu. "Ya," sahut Kelingking dengan penuh gembira. "Benar, aku suamimu," katanya lagi sambil menunjukkan baju Kelingking yang mungil. Kelingking lalu menceritakan apa yang terjadi. Rupanya dulu saat nenek Gergasi lari terbirit-birit, ada selembar kertas yang jatuh dari kantong bajunya. Di kertas itu ada denah sebuah telaga yang dikatakan bisa memperbesar tubuh siapapun. Kelingking pun mencari telaga tersebut dan mencoba semua petunjuk yang dituliskan di denah tersebut, dan ia pun berhasil. Sekarang tubuh Kelingking berukuran seperti manusia biasa. Kelingking pun menjadi raja, menggantikan mertuanya yang sudah tua. Akhirnya mereka berdua hidup dengan penuh bahagia. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya.
Dia memiliki seorang putri bernama Putri Jelitani. Karena dilahirkan di musim kemarau, dia juga sering dipanggil dengan sebutan Putri Kemarau. Raja amat menyayangi putri satu-satunya itu. Apalagi Permaisuri telah meninggal dunia. Meski tak lagi memiliki ibu, Putri Jelitani hidup dengan penuh rasa bahagia. Namun suatu hari, kebahagiaan mereka terusik. Musim kemarau yang panjang melanda negeri mereka. Sungai mengering, pepohonan merenggas, dan panen pun gagal. Selain itu, banyak binatang ternak yang mati. Rakyat benar-benar menderita. Melihat keadaan rakyatnya, raja tak tinggal diam. Beliau mencari cara agar negerinya terselamatkan dari musim kemarau yang berkepanjangan. Didampingi oleh Putri Jelitani, raja memanggil penasihat kerajaan untuk membicarakan masalah tersebut. Namun mereka tak menemukan jalan keluarnya. Sampai akhirnya Putri Jelitani berkata, "Sebaiknya kita berdoa memohon kepada Tuhan agar hujan segera datang." Raja dan penasehat istana setuju. Rakyat diminta untuk berdoa agar musim kemarau segera berlalu. Setelah beberapa hari terus berdoa, Putri Jelitani bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan ibunya. Negeri ini bisa selamat jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut, kata ibunya di dalam mimpinya. Putri Jelitani tergeragap. Dia lalu mencari ayahnya dan menceritakan mimpinya tersebut. Raja tercengang. "Aneh sekali. Semalam aku juga bermimpi hal yang sama," gumamnya. Akhirnya raja memanggil penasehat istana yang lalu menyarankan agar raja melaksanakan mimpi tersebut. Tapi siapa gadis yang mau berkorban seperti itu? "Aku yakin tak ada yang mau," kata raja. Tiba-tiba saja Putri Jelitani menyela, "Aku mau, ayah. Aku rela mengorbankan diri asalkan rakyat kita kembali makmur. Aku tak tega melihat keadaan mereka yang sekarang." Raja dan penasehat istana terkejut. Raja menolak keinginan putrinya. Beliau tak mau kehilangan putri satu-satunya. Namun Putri Jelitani bersikeras. Disaksikan oleh rakyatnya, dia menuju ke ujung tebing laut dan bersiap untuk terjun. Di bawahnya, air laut bergolak dahsyat. Raja menutup matanya. Beliau tak tega menyaksikan tubuh putrinya ditelan oleh ombak. "Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal semuanya," ucap Putri Jelitani. Tiba-tiba terdengar petir menyambar-nyambar. Langit menjadi gelap dan hujan turun deras sekali. Dalam waktu singkat,
Seluruh wilayah kerajaan digenangi air. Sungai-sungai pun meluap. Raja amat bersuka cita. Sambil memeluk putrinya, beliau berkata, "Tuhan sayang pada kita semua. Lihat, air ada di mana-mana. Negeri kita tak lagi kekeringan." Raja amat bersyukur karena tak jadi kehilangan putri yang dicintainya. Pada suatu hari, terjadi kegaduhan di istana Raja Bikau Bermano. Putra mahkotanya yaitu Gajah Meram hilang di Danau Tes. Tak hanya itu, istri Gajah Meram juga hilang. Walaupun semua pengawal istana sudah dikerahkan untuk mencari, mereka tetap tak ditemukan. Danau Tes dihuni oleh ular berkepala 7. Jangan-jangan pangeran dan istrinya diculik oleh ular tersebut, kata seorang panglima. Yang kudengar, ular itu licik dan sulit ditaklukkan, kata panglima yang lain. Raja semakin gundah. Semua panglima tak ada yang berani mencari ular berkepala 7 itu. Tiba-tiba, Gajah Meri, putra bungsu beliau, berkata, "Jika ayah mengizinkan, aku akan menghadapi ular itu." Raja dan semua panglima terkejut. Mereka tak percaya anak sekecil itu berani menghadapi ular berkepala 7. "Tidak, kau tak boleh pergi," sahut raja dengan tegas. Namun Gajah Meri bersikeras. Dia lalu bercerita bahwa tiap malam dia bermimpi didatangi oleh seorang kakek. Kakek itu telah memberinya ilmu untuk mengalahkan ular berkepala 7 itu. Akhirnya raja pun luluh hatinya mendengar cerita dari Gajah Meri. Beliau lalu mengizinkan Gajah Meri pergi. Dalam perjalanan, Gajah Meri mampir di tempat Topes. Di sana dia bertapa selama 7 hari untuk mendapatkan senjata pusaka yang dijanjikan oleh kakek yang ada dalam mimpinya. Tepat di hari ke-7, Gajah Meri mendapatkan senjata pusakanya, sebuah keris dan sehelai selendang. Keris ini dapat membuatmu berjalan di dalam air, dan selendang ini dapat berubah menjadi pedang yang tajam, kata kakek itu. Gajah Meri segera menuju ke Danau Tes. Setelah menusukkan kerisnya ke Danau Tes, dia dapat berjalan di atasnya dan sampai ke sebuah gua di ujung danau. Di gua itu, Gajah Meri bertemu dengan ular berkepala 7 yang memandangnya dengan penuh hasrat dan sangat ganas. "Namaku Gajah Meri. Bebaskan Gajah Meram dan istrinya," teriaknya lantang. Gajah Meri. Ular berkepala 7 tertawa terbahak-bahak.
lawan aku dulu, anak kecil." Dengan penuh keberaniannya, Gajah Mary maju dan mengibaskan selendangnya yang segera berubah menjadi pedang. Namun, ular berkepala 7 tak mudah ditaklukkan. Dengan mudah, dia mengelak dari sabetan pedang Gajah Mary. Tak terasa, pertarungan telah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Mereka berdua kelelahan, baik Gajah Mary dan ular berkepala 7. Ular berkepala 7 berkata pada Gajah Mary, "Anak muda, aku mengakui kehebatanmu. Belum pernah ada orang yang mampu melawanku sedemikian hebatnya." Sambil terengah-engah, Gajah Mary menjawab, "Jika begitu, bebaskan saja kakakku. Kita tak perlu melanjutkan pertarungan ini." Ular berkepala 7 pun setuju. Dia membebaskan Gajah Meram dan istrinya. Gajah Mary, Gajah Meram, dan istrinya pun pulang ke istana. Raja menyambut mereka dengan gembira. Sebagai hadiah atas keberaniannya, Raja mempersilahkan Gajah Mary untuk meminta apa saja. "Aku hanya ingin agar ular berkepala 7 tinggal di istana. Aku ingin menjadikan mereka pengawal khususku. Dengan begitu mereka juga tak akan mengganggu orang di Danau Tes lagi," katanya Gajah Mary. Raja pun setuju. Saat itu, ular berkepala 7 menjabat di istana, mendampingi Gajah Mary. Danau Tes pun tak lagi menyeramkan. Suatu hari, Awang Gading menemukan seorang bayi perempuan yang tergeletak di dalam sebuah keranjang. Saat itu dia hendak pulang usai memancing. Awang Gading memutuskan untuk mengambil bayi itu dan ingin merawatnya. Lagi pula, Awang Gading hidup sebatang kara. Awang Gading pun berharap dia takkan kesepian lagi dengan adanya bayi tersebut. Lalu Awang Gading memberikan bayi dengan nama Dayang Kumunah. Bertahun-tahun kemudian, Dayang Kumunah tumbuh menjadi seorang gadis cantik dan baik hatinya. Dia disukai banyak orang. Awang Gading sungguh bahagia melihat putrinya tumbuh dengan sangat cantik. Namun sayangnya, Dayang Kumunah tak pernah tertawa. Awang Gading tak tahu apa sebabnya Dayang Kumunah tak pernah tertawa. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Awang Kuusup datang menemui Awang Gading. Rupanya dia telah mendengar kecantikan Dayang Kumunah. Awang Usup datang untuk melamar Dayang Kumunah.
Awang Gading menyerahkan semua keputusan pada Dayang Kumunah. Dayang Kumunah, sebelum menikahiku, ketahuilah bahwa aku adalah penghuni sungai. Dunia kita berbeda, tetapi jika Kanda mau menerimaku apa adanya, aku bersedia menjadi istri Kanda, jawabnya. Kemudian Awang Kuusup tak mempermasalahkan asal-usul Dayang Kumunah. Lalu satu lagi, jangan pernah memintaku untuk tertawa. Aku tak bisa dan tak boleh melakukannya, kata Dayang Kumunah lagi. Awang Kuusup menyetujui semua permintaan Dayang Kumunah dan mereka pun akhirnya menikah. Selang beberapa tahun, rumah tangga Dayang Kumunah dan Awang Kuusup amat bahagia. Apalagi mereka dikaruniai 5 orang anak yang lucu dan sehat. Awang Kuusup sangat menyayangi Dayang Kumunah. Baginya istrinya adalah wanita dan ibu yang sangat hebat. Pada suatu hari, anak mereka yang bungsu mulai berjalan. Bagi Awang Kuusup, cara berjalannya lucu sekali. Sesekali anak itu terjatuh. Awang Usup dan anak-anaknya yang lain menggoda si bungsu sambil tertawa-tawa. Lihat istriku, anak kita mulai berjalan. Mengapa kau tak ikut bergembira bersama kami? Tertawalah. Apakah kau tak bahagia melihat kelucuan si bungsu? Tanya Awang Kuusup pada Dayang Kumunah. Dayang Kumunah terdiam. Di dalam hatinya, sebenarnya dia ingin sekali tertawa, namun dia tak boleh melakukannya. Awang Kuusup terus memaksanya untuk tertawa. Bahkan suaminya itu menggelitik dan menggodanya terus-menerus. Dayang Kumunah menyerah. Akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Bahunya sampai terguncang-guncang. Saat itulah Awang Kuusup dan anak-anaknya melihat ada insang di dalam mulut Dayang Kumunah, pertanda bahwa istrinya adalah keturunan ikan. Melihat suami dan anak-anaknya memandangnya dengan aneh, Dayang Kumunah menghentikan tawanya. Dia menyadari kesalahannya, lalu berlari meninggalkan suami dan anak-anaknya. Istriku, kau mau kemana? Teriak Awang Kuusup mengejarnya. Kelima anaknya juga mengikuti dari belakang. Dayang Kumunah berlari ke arah sungai. Sesampai di pinggir sungai,
dia menoleh pada suaminya. "Maafkan aku sudah berjanji pada raja penghuni sungai untuk tidak tertawa. Aku tidak diizinkan untuk memamerkan insangku pada siapapun. Jika aku melanggarnya, maka aku harus kembali ke sungai." Usai berkata demikian, Dayang Kumunah menceburkan diri ke sungai. Tubuhnya lalu berubah menjadi ikan yang cantik. Awangku Usop menyesali perbuatannya. Dia tak menyangka bahwa dia harus kehilangan istrinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ikan jelmaan Dayang Kumunah itulah yang sampai sekarang dipercaya oleh masyarakat Riau sebagai ikan patin.